Halo, selamat sore semuanya. Apa kabar? Semoga senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bagaimana PTS-nya? Ini sudah memasuki PTS hari ketiga. Semoga besok PTS pada hari keempat, 5 dan seterusnya berjalan dengan lancar. Oke, hari ini kita mau membahas tentang kisi-kisi penilaian tengah semester untuk mata pelajaran IPA di kelas 8. Nah, pada PTS kita kali ini untuk mata pelajaran IPA kelas 8 itu berfokus pada bab tentang gerak. Nah, ada gerak manusia, gerak hewan dan juga gerak tumbuhan atau gerak makhluk hidup, dan juga ada gerak tentang benda. Kita akan bahas satu persatu ya. Ya, yang pertama kita akan bahas tentang gerak benda. Di soal nomor 1 itu nantinya kamu akan diminta untuk mengurutkan atau diminta untuk menentukan mana nih yang termasuk dalam ciri-ciri perpindahan dan juga jarak. Mengingat perpindahan dan juga jarak itu adalah komponen penting dalam gerak benda. Jadi kamu harus mampu memahami dan membedakan mana yang merupakan ciri-ciri perpindahan dan mana juga nih yang merupakan ciri-ciri dari jarak. Lanjut. Untuk soal nomor 2 dan nomor 3 nantinya kamu juga masih diminta untuk menjelaskan definisi dari jarak dan perpindahan, atau kamu diminta untuk memahami definisi jarak dan juga perpindahan. Nanti kamu bedain nih antara nomor 2 dan nomor 3 itu ya, mana yang jarak, mana yang perpindahan. Jadi 1, 2, dan 3 kurang lebihnya masih saling berkaitan soalnya seputar tentang jarak dan juga perpindahan. Oke, pada soal nomor 4 ini kamu diminta untuk menghitung kecepatan sesuai dengan rumus yang sudah kita pelajari sebelumnya pastinya. Nah, di soal ini kamu harus menghitung kecepatan dari sebuah mobil yang melaju dalam jarak tertentu dengan waktu yang ditentukan. Misalnya Ibu punya contoh soal nih di sini ya. Ibu akan kaji lagi nih contoh soalnya. Coba kamu pahami sekali lagi. Misalnya ada sebuah mobil melaju dengan kecepatan kita taruhlah 12 km. Melaju sejauh 12 km. Melaju sejauh 12 km. Selama waktunya 1 jam 6 menit 4 detik. Tentukan besar kecepatannya. Pastinya kamu sudah tahu ya rumus apa yang harus digunakan untuk menyelesaikan soal ini. Oke, pertama-tama kita tentukan dulu diketahui yang ada jarak nih sejauh 12 km berarti jarak S sama dengan 12 km. Kemudian melaju selama 1 jam 6 menit 4 detik. Berarti T 1 jam 6 menit 4 detik. Ini sama dengan berapa nih? 1 jam itu 3.600, 6 menit itu 360 ya. Terus kemudian 4 detik itu ya 4 detik. Berarti kalau di total ada 4.000 detik. 4.000 detik atau 4.000 second ya, sama saja. Nah, yang ditanya tadi tentukan kecepatannya, V-nya berapa. Rumusnya masih sama ya, V sama dengan S per T. Kamu tinggal masukkan nilainya. S-nya berapa? 12 km. Ini belum dirubah ya. 12 km berarti harus dalam meter menjadi 12.000 meter. Caranya di mana? Ini tinggal dikalikan dengan 1000. Berarti 12.000 meter. Nah, S-nya masukkan 12.000 meter dibagi T-nya 4.000 detik atau 4.000 second. Tinggal dibagi deh, 12.000 dibagi 4.000. Ini 00 bisa kita coret nih. 0 yang sama 3 bisa kita coret, berarti sisa 12 dibagi
4, hasilnya adalah 3. Satuannya tinggal kita pindahkan, jadinya 3 meter per second. Paham ya? Untuk contoh soal yang ini masih terhitung mudah lah untuk kamu. Kamu juga sudah beberapa kali menyelesaikan soal ini. Oke, kita lanjut ke soal selanjutnya. Oke, pada soal nomor 5 ini kamu diminta menghitung panjang lintasan. Jadi nanti ada soal yang sudah memuat kecepatan dan juga waktu tempuh dari sebuah kendaraan. Nah, kamu diminta untuk hitung panjang lintasannya nih berapa. Contoh soalnya begini. Soal sebuah mobil atau mobil atau sepeda motor dan sebagainya. Nah, sebuah mobil melaju dengan kecepatan 4 meter per second selama 20 menit. Nah, tentukan panjang lintasannya atau tentukan berapa jarak tempuhnya. Berapa panjang lintasannya. Oke, sekarang kita coba jawab. Diketahui kecepatannya berapa? Kecepatannya V sama dengan 4 meter per second. Dan kemudian ada waktunya T sama dengan 20 menit. Nah, 20 menitnya ini harus kita rubah dulu menjadi detik, yaitu 1200 second atau 1200 detik. Dari mana datangnya ini? 20-nya tinggal dikalikan dengan 60 second. Nah, kemudian yang ditanya apa? Yang ditanya adalah panjang lintasan atau jarak atau S. Ini yang ditanya. Nah, sekarang tinggal kita jawab. Persamaannya, ini keterangan. Persamaannya kan masih sama ya. S sama dengan V kali T. Kalau yang ditanya S berarti rumusnya V kali T. V-nya berapa? V-nya 4 meter per second. T-nya berapa? 1200 second. Nah, ada yang bisa dicoret di sini ya. Nih, satuannya bisa kita coret. Sehingga tinggal 4 dikali 1200. Hasilnya berapa 4 kali 1200? 4800. 4800 apa? Ini satuan yang tersisa adalah M. Jadi hasilnya adalah 4800 meter. Seperti itu. Itu untuk contoh soal nomor 5. Kita lanjut ke soal selanjutnya. Oke, di soal ini nanti kamu diminta untuk menghitung waktu tempuh dari sebuah kendaraan, baik itu nanti muncul entah kendaraan kah, atau berjalan kaki kah, atau naik sepeda kah, gitu, dari sebuah daerah yang punya panjang tertentu dan beberapa kali gitu mengelilinginya. Terus yang dia tanya itu berapa waktu yang dibutuhkan untuk mengelilingi tempat tersebut sebanyak beberapa kali dengan kecepatannya itu berapa gitu, ditentuin kecepatannya. Contoh soalnya seperti ini. Contoh soal, misal Almira mengelilingi lapangan sebanyak 2 kali, dimana 1 kali keliling itu panjang lintasannya adalah 200 meter misal. Almira mengelilingi dengan kecepatan mengelilingi lapangan dengan kecepatan 2 meter per second. Berarti bisa aja dia naik sepeda atau naik kendaraan ya. Tentukan apanya nih? Tentukan waktu yang dibutuhkan.
Berarti jawabnya yang diketahui ada apa? Yang diketahui ada S, panjangnya tadi keliling lintasannya itu 200 meter. Lalu dia mengelilingi sebanyak 2 kali putaran dengan kecepatan 2 meter per second. Nah, yang ditanya adalah waktunya T-nya. Rumusnya tetap T sama dengan S dibagi V. Masih pakai rumus segitiga yang kemarin ya, dimana kan kalau V sama dengan S per T. Maka kalau yang ditanya T, rumusnya jadi S dibagi dengan V seperti itu. Gini. S dibagi V, S-nya berapa? 200 meter. Nah, karena dia 2 kali, maka kita kalikan. Dikali 2, bagi V, V-nya berapa? 2 meter per second. Jadi, ini 200 kali 2 adalah 400 meter dibagi 2 meter per second. Maka waktu yang dibutuhkan adalah 400 bagi 2 sama dengan 200 second. Ini M-nya hilang, sisa secondnya saja. Ya, bisa dipahami ya. Ini untuk soal nomor 6. Kita lanjut soal selanjutnya. Nah, pada soal nomor 7 dan 8 itu menghitung besar perpindahan sebuah benda yang berubah posisi. Ini pakai arah mata angin gitu sebagai acuannya. Ibu tidak tuliskan contoh soalnya lagi ya, karena takutnya terlalu panjang. Dengarkan saja soalnya. Misalnya seorang anak itu berjalan ke arah timur. Misalnya dia berjalan ke arah timur. Langsung terus diketahuinya sejauh 6 meter. Lalu kemudian dia berjalan lagi ke arah selatan. Sejauh 8 meter. Berarti kalau digambarkan begini. Ke timur dulu sejauh 6 meter. Baru kemudian ke arah selatan sejauh 8 meter. Begini. Yang ditanya adalah berapa perubahan posisinya. Ini posisi A, lalu ini posisi B. Berapa nih perubahan posisinya dari A menuju B gitu. Berapa perubahannya? Dari sini ke sini. X berapa? X atau S sama saja. Yang ditanya adalah X-nya atau perubahannya. Tinggal kita masukkan rumusnya menjadi X kuadrat sama dengan A kuadrat ditambah B kuadrat. X kuadratnya ini kan perpindahannya ya. A-nya itu 6 meter, ini A, ini B. A-nya itu 6 meter, berarti 6 pangkat 2 ditambah 8 pangkat 2. 6 kali 6, 36 ditambah 64. 64 ini 8 pangkat 2, ini masih X kuadrat. Untuk hilangkan kuadratnya, kita akarkan jadi 36 tambah 64, 100. Maka X sama dengan akar 100 adalah 10. Satuannya jangan lupa 10 meter seperti itu. Ini untuk soal yang nomor 7 seperti ini. Lalu soal yang nomor 8, misalnya ada seorang anak nih. Ini rumahnya, ini sekolahnya. Di sini ada tukang nasi uduk nih. Tukang nasi. Ini dia ke arah tenggara. Tenggara berarti kan nyerong ya, dari barat laut ke tenggara gitu. Dia ke arah tenggara. Tenggara, ini sekolahnya dari tenggara. Sejauh anggaplah 15 meter dari sini kemari itu 15 meter. 15 meter. Nah, setelah kan kita tahu nih jaraknya dari rumah ke sekolah 15 meter. Nah, saat 5 meter lagi mau nyampe sekolahan, 5 meter lagi nih mau nyampe sekolahan, berarti dia udah 10 meter berjalan. Tiba-tiba dia ingat tadi nasinya ketinggalan atau bukunya ketinggalan di tukang nasi. Nah, tukang nasi ini posisinya itu berjarak 7 meter dari sekolah. 7 meter dari sekolah. Nah, ini ke tukang nasi dia berhenti. Yang ditanya, kalau misalnya kita cuma mau hitung jarak dari rumah menuju ke tukang nasi itu berapa? Tadi yang diketahui cuma dari jarak ke rumah ke sekolah, sama kemudian diketahui
jarak dari sekolah ke tukang nasi. Jarak dari sekolah nih ke tukang nasi 7 meter. Ini itu hanya pengecoh saja. Ya, ini pengecoh. Berarti cara menyelesaikannya bagaimana? S sama dengan S rumah ke sekolah dikurang S sekolah ke tukang nasi. S rumah ke sekolah 15 meter. Sekolah ke tukang nasi 7 meter. Maka besar perpindahan dari rumah menuju ke tukang nasi adalah 8 meter. Ini jawabannya. Gitu. Bisa dipahami ya? Ibu harap bisa sih. Kalau kamu kurang paham, di play ulang aja. Oke, kita lanjut ke soal selanjutnya. Nah, di sini kita sudah tidak lagi bertemu soal perhitungan, tapi kita lebih membahas kepada soal-soal teori. Nah, pada soal ini itu kamu diminta untuk memahami definisi dan ciri-ciri dari gaya. Nanti kamu diminta menentukan nih, dikasih beberapa pernyataan tentang gaya. Kamu tentukan mana yang sesuai dengan ciri-ciri ataupun definisi dari gaya, seperti itu. Itu untuk soal nomor 9. Soal nomor 10, kamu diminta mengidentifikasikan ciri-ciri dan fungsi dari rangka. Nanti dikasih beberapa pernyataan, sama seperti yang gaya tadi, dikasih beberapa pernyataan. Kita sudah mulai masuk nih ya ke gerak makhluk hidup, fokusnya ke gerak manusia. Nanti dikasih beberapa pernyataan tentang rangka. Kamu pilih mana pernyataan yang tepat tentang rangka itu sendiri, seperti itu. Atau nanti dari beberapa pernyataan mana yang bukan pernyataan yang tepat tentang rangka. Itulah antara kedua itu. Kamu tinggal pilih saja. Disesuaikan dengan soalnya. Kemudian Oke, pada soal nomor 11 ini kamu diminta mengidentifikasikan ciri-ciri dan karakter dari otot. Nanti kamu dikasih tabel. Pada tabel itu ada juga di bawahnya gambar dari otot rangka, otot jantung, dan juga otot polos. Kamu tinggal pilih nih, manakah ciri-ciri pada tabel yang sesuai dengan gambar. Kamu juga berarti harus mengenali gambar-gambar yang sudah diberikan pada materi sebelumnya. Mana nih gambar untuk otot polos, mana yang merupakan gambar otot jantung, mana yang merupakan gambar otot rangka. Seperti itu kamu harus tahu. Kemudian kamu juga harus mengenali ciri-cirinya. Kalau kamu tonton video sebelum ini, ada di situ penjelasan dari otot polos, otot rangka, dan juga otot jantung. Ya, kamu tinggal pasangkan saja mana yang merupakan ciri-ciri yang tepat, seperti itu. Soal nomor 12, 13, dan juga 14 itu mengidentifikasikan ciri-ciri dari persendian. Nah, di nomor 12-nya, nomor 13-nya, dan nomor 14-nya sama. Kamu nanti dikasih ciri-ciri sebuah persendian, kamu tinggal pilih, bukan tebak ya, tapi yang pasti ciri-ciri yang disebutkan pada soal itu merupakan ciri-ciri dari persendian apa, seperti itu. 12, 13, dan 14 soalnya seperti itu. Kita lanjut. Soal nomor 15 itu mengetahui jenis kelainan pada sistem gerak manusia. Pada akhir bab pertemuan beberapa minggu sebelumnya, kita sudah bahas juga di akhirnya tuh tentang beberapa jenis kelainan pada sistem gerak, entah itu kelainan pada rangka, kelainan pada persendian, kelainan pada tulang, itu sudah kita bahas. Nanti berdasarkan ciri-ciri yang diberikan pada soal, kamu tentukan itu termasuk kelainan apa, atau nama kelainannya itu apa, seperti itu. Soal nomor 16 dan 17, kamu mengenal struktur fungsi alat gerak pada hewan. Jadi nanti kamu dikasih gambaran nih tentang struktur atau alat gerak pada hewan. Kamu cari tahu, atau kamu menentukan berdasarkan ciri-ciri yang disebutkan pada soal itu tuh apa, kayak gitu. Alat geraknya itu apa. Jadi kamu baca dan pelajari juga tentang alat gerak pada hewan. Kita sudah masuk subfokus sistem gerak hewan. Oke, pada soal nomor 18, 19, dan 20, kamu diminta mengidentifikasi jenis gerak tumbuhan. Nanti disediakan tuh ciri-ciri, karakteristik, ataupun spesifikasi tentang sebuah gerak tumbuhan. Kamu tinggal pilih aja yang dideskripsikan pada soal itu termasuk gerak apa, seperti itu. Atau macam-macam gerak ada apa aja. Kamu tinggal pilih nih sesuai dengan yang ada pada soal. Intinya adalah gerak-gerak yang kemarin kamu pelajari. Ada gerak endonom dan gerak eteonom.
itu kamu kaji lagi seperti itu. Ada juga di penjelasan Ibu pada pertemuan minggu sebelumnya ya. Nah, kita akan masuk ke soal esai. Soal esai itu adalah menghitung besar kecepatan. Seperti tadi pada soal pilihan ganda ya, sudah Ibu jelaskan bagaimana cara mengerjakannya. Sudah Ibu kasih contoh soalnya, itu tadi pada soal nomor 4 kalau nggak salah. Ya, pada soal nomor 4 itu soalnya serupa, cuman bedanya di esai ini kamu tulis sendiri, nggak ada pilihan gandanya kan, berarti kamu nggak bisa milih, kamu pilih sendiri. Juga sertakan penyelesaiannya bagaimana. Ini kan tidak terlalu panjang ya, seharusnya kamu bisa tulis, diketahui, ditanya rumusnya, sampai nanti di akhir ada satuannya, meter per second, itu jangan ketinggalan. Itu untuk soal nomor pertama pada bagian esai. Soal nomor kedua pada bagian esai yaitu mengenal macam alat gerak manusia. Jadi kamu harus tahu apa aja sih kemarin yang termasuk pada alat gerak manusia. Kalau kamu kemarin sudah mengerjakan clipping tentang sistem gerak manusia, pastinya kamu sudah hafal tentunya. Apalagi kalau misalnya kamu ngerjainnya sendiri, pasti dia tahu banget alat gerak manusia itu ada apa aja. Selanjutnya, soal esai nomor 3 yaitu mengenal contoh hewan vertebrata dan invertebrata dengan alat gerak yang berbeda. Jadi kan hewan itu diklasifikasikan atau dibagi menjadi dua kelompok besar ya. Ada yang vertebrata atau hewan yang punya tulang belakang, dan ada invertebrata yaitu tulang yang tidak punya tulang belakang. Nah, masing-masing alat geraknya apa? Misalnya kalau yang punya tulang belakang, taruhlah sapi punya alat gerak apa nih, kayak gitu. Terus kalau misalnya ikan punya alat gerak apa nih, burung punya alat gerak apa, ular punya alat gerak apa, seperti itu. Minimal 3 lah kalian sudah siapkan ya. Itu untuk jawaban esai nomor ketiga, kisi-kisinya kurang lebih seperti itu. Lalu soal nomor 4, mengetahui macam-macam pengaruh gaya. Gaya itu kan bekerja mempengaruhi benda lainnya. Nah, kamu sebutkan nih apa aja, atau paparkan apa aja pengaruh gaya itu terhadap benda lain yang dipengaruhi oleh si gaya, kayak gitu. Ini juga sudah kita bahas pada pertemuan-pertemuan sebelumnya. Apalagi kalau kamu mencatat, seharusnya kamu sudah paham dan ingat ini. Dan terakhir, soal nomor 5 yaitu mengenal gerak pada tumbuhan. Kamu harus mengetahui macam-macam jenis gerak pada tumbuhan, baik gerak endonom maupun gerak etionom. Kalau paham atau hafal semuanya itu lebih baik lagi. Oke, itu tadi adalah penjelasan dan pemaparan kisi-kisi untuk penilaian tengah semester mata pelajaran IPA di kelas 8. Selamat belajar, semoga apa yang Ibu jelaskan pada kisi-kisi ini bisa menjadi gambaran secara umum, bahkan sebenarnya sih sudah spesifik ya, tentang soal-soal yang akan muncul pada penilaian tengah semester besok. Ya, semangat belajarnya, jaga kesehatan, jaga tidurnya. Terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu lagi setelah WTS.